Bab 661-665. Bab 661, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh. Xiao Yan tersenyum saat mengamati ekspresi lega Yao Lao. Dia secara kasar menggambarkan situasi saat itu. Namun, mata Yao Lao menyipit dan ekspresinya langsung berubah ketika Xiao Yan berbicara tentang penampilan orang-orang dari Hall of Souls saat dia membunuh Han Feng. Kamu mengatakan bahwa roh Han Feng diambil oleh anggota Hall of Souls. Yao Lao merajut alisnya dan berbicara dengan wajah serius. Iya, Xiao Yan mengangguk. Hatinya menjadi khawatir ketika dia melihat sikap serius Yao Lao, dan dia tidak bisa tidak bertanya dengan hati-hati, mengapa? Guru, apakah ada yang salah? Petik 2. Yao Lao merajut alisnya dan merenung sejenak. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum dia perlahan berbicara. Jika seperti ini, kemungkinan Han Feng tidak mati dengan mudah. Xiao Yan terkejut. Dia menemukan di mana masalahnya dan segera bertanya dengan cemberut, Guru, maksudmu, Hall of Souls akan membantunya bangkit kembali. Anda juga harus menyadari dengan jelas bahwa ketika roh telah mencapai kekuatan tertentu, ia dapat meninggalkan tubuh dan tetap hidup. Tentu saja, kekuatan seseorang akan sangat berkurang. Ini mirip dengan kondisi saya saat ini, apalagi, Hall of Souls jelas memiliki pemahaman yang mendalam untuk tubuh spiritual. Meskipun saya tidak yakin tentang mengapa mereka ingin menangkap tubuh spiritual yang berkeliaran di benua itu, jelas dari taktik serangan mereka bahwa mereka jelas memiliki efek merusak yang besar terhadap tubuh spiritual. Yao Lao menyuarakan pikirannya, hewan jahat Han Feng itu memiliki hubungan dengan Hall of Souls di masa lalu. Saat itu, anggota Hall of Souls telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Untungnya, saya memiliki beberapa persiapan setelah itu dan berhasil melarikan diri dari Hall of Souls. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa Hall of Souls tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak biasa untuk memungkinkan dia tetap hidup di dunia ini sekarang karena Han Feng ada di tangan mereka. Hall of Souls ini sebenarnya sangat merepotkan. Ini benar-benar sebuah kehilafan, berbicara dengan cara ini, kemungkinan Han Feng tidak sepenuhnya mati. Sayang sekali. Xiao Yan merajut alisnya dan tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas dengan agak menyesal. Tidak ada yang perlu disesali. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah membunuhnya sekali. Bahkan jika dia tetap hidup dengan bantuan Hall of Souls, kekuatannya yang sebenarnya pasti akan sangat berkurang. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, sepertinya sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera berbicara dengan wajah serius, namun, dari apa yang kamu katakan, hal yang paling membuatku khawatir adalah bahwa orang-orang aneh dari Hall of Souls sudah mengetahui dengan jelas bahwa rohku ada di tubuhmu. Mungkin, mereka akan mengirim kiriman untuk menyerang Anda di masa depan. Petik 2. Langkah-langkah yang tepat akan diambil ketika saatnya tiba. Mari kita bahas ini ketika mereka akhirnya datang dan menemukanku. Secara kebetulan, hilangnya ayah saya tampaknya agak terkait dengan mereka. Tidak apa-apa jika mereka datang. Xiao Yan mengangkat alisnya dan tertawa dingin sambil memiliki keyakinan mutlak. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu takut diburu oleh anggota biasa dari Hall of Souls. Namun, faksi yang dikenal sebagai Hall of Souls benar-benar terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi. Bahkan saya tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya. Karena itu, yang terbaik adalah bertindak dengan hati-hati. Yao Lao menyuarakan pendapatnya. Itu wajar saja. Seekor singa harus melakukan yang terbaik jika ingin menangkap kelinci. Apalagi kita sekarang adalah kelinci itu. Kami pasti akan ditangkap oleh mereka jika kami tidak hati-hati. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Yao Lao sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan tampaknya telah mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Ratu Medusa yang berada tidak jauh dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan secara pribadi dengan murid saya. Bisakah Anda menjauh sebentar? Petik 2. Medusa menyatukan alisnya setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia melirik Xiao Yan yang baik sebelum mendengus dingin. Setelah itu, dia berbalik. Tubuhnya anehnya menghilang dari samping api unggun dengan sekejap. Benar-benar tidak terduga bahwa kekuatannya benar-benar akan meningkat sebanyak ini setelah semangatnya bergabung dengan Heaven Swallowing Python. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan dirimu, akan berbahaya bagiku untuk mencoba mengalahkannya bahkan dengan kekuatanku saat ini.
Tatapan Yao Lao menatap tempat Medusa menghilang sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Sebenarnya ada sedikit ketakutan dalam kata-katanya. Guru, kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bertindak melawan saya setidaknya selama 1 tahun. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada saya dapat meminta dia untuk campur tangan. Saat Anda tertidur, saya telah memanfaatkan kekuatannya beberapa kali untuk bertindak dengan cara yang mengesankan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kamu iblis kecil, benar-benar punya banyak ide jahat. Anda sebenarnya bahkan mampu menaklukkan wanita kejam seperti itu. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Wanita ini seperti macan tutul betina yang sulit diatur. Dia akan menjadi asisten yang hebat jika Anda bisa menjinakkannya dengan benar. Namun, begitu Anda gagal, kemungkinan Anda akan menjadi orang pertama yang dia telan sebagai pembalasan. Yao Lao tersenyum terlebih dahulu sebelum mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Mari kita bahas beberapa bisnis yang tepat dulu. Mata Yao Lao menatap Xiao Yan. Tatapannya memiliki beberapa kecemasan saat dia berbicara. Api hati jatuh, telah berhasil disempurnakan olehmu. Kalau begitu, 2 jenis, api surgawi, sudahkah mereka bergabung? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat sikap Yao Lao. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Gumpalan Glazed Lotus Heart Flame muncul di atasnya. Karena Xiao Yan dalam kondisi lelah saat ini, gumpalan api sangat kecil. Namun, ini tidak menghalangi penyebaran suhu yang menakutkan. Penggabungan benar-benar berhasil. Ekspresi Yao Lao agak bersemangat saat tatapannya menatap gumpalan api hijau tua itu. Mantra api, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia praktikkan. Oleh karena itu, dia juga tidak yakin apakah itu benar-benar mampu menelan dan menggabungkan api surgawi. Lagi pula, hanya satu api surgawi yang bisa ada di dalam tubuh satu orang. Ini adalah pengetahuan umum dalam dunia alkemis. Bahkan seseorang sekuat Yao Lao saat itu hanya berani menyerap satu jenis api surgawi, apalagi orang lain. Namun, mantra api misterius ini sekarang telah merusak akal sehat ini dan benar-benar membalikkannya. Orang bisa membayangkan keributan macam apa yang akan ditimbulkan begitu efek khusus dari mantra api diumumkan. Satu jenis api surgawi sudah cukup untuk memungkinkan seorang alkemis atau praktisi afinitas api memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Bagaimana jika seseorang memiliki 2 jenis, 3 jenis, atau bahkan lebih? Sepertinya tidak berlebihan untuk menggambarkan akumulasi kekuatan besar yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Xiao Yan tersenyum sambil mengamati wajah gelisah Yao Lao. Jarinya dengan lembut dimasukkan ke dalam gumpalan api hijau tua. Dia segera menariknya kembali dan api hijau tua itu terbagi menjadi 2 kelompok api dengan warna berbeda. Yang di sebelah kiri berwarna hijau sedangkan yang di sebelah kanan tidak berwarna dan tidak terlihat. Itu benar-benar dapat dipisahkan setelah merger. Yao Lao tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutan besar ketika dia melihat 2 kelompok api yang familiar di kedua tangan Xiao Yan. Wajahnya langsung tercengang. Jika dipisahkan, mereka mengkonsumsi banyak doki. Namun, keuntungannya adalah keduanya dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jika mereka digabungkan bersama, kekuatannya jauh lebih menakutkan. Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi menggabungkan 2 api ke dalam api hati teratai mengkilap saat dia mengangkat kepalanya ke Yao Lao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa yang akan menjadi peringkat api hati teratai mengkilap yang telah saya gabungkan dan bentuk di api surgawi? Peringkat. Tangan Yao Lao berayun di atas nyala api hijau tua saat dia merenung sejenak. Dia akhirnya berkata dengan agak tak berdaya, api surgawi, itu di peringkat api surgawi, semuanya sangat langka. Bahkan aku tidak bisa melihat semuanya. Oleh karena itu, saya secara alami tidak dapat mengevaluasi api hati teratai mengkilap milik Anda ini. Namun, dari dugaanku, peringkatnya tidak boleh lebih rendah dari Bone Chilling Flame milikku. Xiao Yan hanya mengangkat bahunya pada jawaban yang tidak jelas ini. Itu benar, karena kamu sudah menelan dan menggabungkan Valen Heart Flame, Flame Mantra, seharusnya berevolusikan. Yao Lao tiba-tiba bertanya. Ya, saya pikir, mantra api, saya seharusnya masuk ke kelas di Kan. Xiao Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan ragu. Coba dan edarkan metode Ki Anda. Aku akan memeriksanya. Yao Lao merenung sejenak sebelum meletakkan tangannya di hati Xiao Yan saat dia berbicara.
Xiao Yan segera melakukan apa yang diperintahkan setelah mendengar ini. Pikirannya bergerak, dan metode Qi, mantra api, di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Dengan beredarnya metode Qi, energi alam di sekitarnya mulai beriak dengan cepat saat energi alam dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah itu, ia menjalani berbagai penyempurnaan sebelum disimpan di seluruh tubuhnya. Iya, kecepatan penyerapan energi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari kelihatannya memang sudah masuk kelas D. Namun, itu seharusnya hanya di level rendah kelas D. Yao Lao menarik tangannya dan segera berbicara sambil tersenyum, namun, mengingat keunikan dari metode Qi, mantra api, itu bisa dibandingkan dengan metode Qi tingkat menengah di kelas meskipun itu di kelas rendah tingkat rendah. Dengan level metode Qi saat ini, seharusnya cukup bagimu untuk menyia-nyiakan Do Qi tanpa khawatir. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tertawa pelan, Guru, saya telah menggabungkan dua jenis, api surgawi. Bisakah saya membantu Anda memperbaiki tubuh yang dapat menampung roh Anda? Yao Lao terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia segera merasa agak bersyukur di dalam hatinya. Dia mengusap kepala Xiao Yan dan berbicara dengan suara lemah, mungkin hampir tidak mungkin jika ada dua jenis, api surgawi, tetapi seharusnya tidak ada banyak masalah jika, api dingin tulang, saya ditambahkan. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh benar-benar terlalu langka dan bahkan menakutkan. Karena itu, kita tidak bisa terburu-buru. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? Sekarang, saya juga memiliki beberapa kekuatan di dalam wilayah sudut hitam. Mungkin aku bisa meminta seseorang untuk mencarinya. Xiao Yan bertanya. Hal-hal ini bukanlah hal-hal yang dapat diperoleh hanya dengan mencari. Yao Lao tertawa pahit. Namun, dia hanya bisa tanpa daya menganggukkan kepalanya saat melihat tatapan tulus Xiao Yan. Dia berkata, tidak banyak hal yang Anda butuhkan jika Anda ingin memurnikan tubuh yang benar-benar dapat menampung roh saya. Itu hanya membutuhkan 3 jenis hal. Petik 2. Xiao Yan buru-buru menjadi fokus saat melihat Yao Lao mengangkat 3 jari. Dia segera memberi Yao Lao telinganya saat dia mendengarkan dengan seksama. Pertama, pil sekering darah penumbuh tulang. Kedua, esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ketiga, kerangka seorang elit Dousong. Ekspresi Xiao Yan yang awalnya serius juga berangsur-angsur menjadi kusam ketika dia mendengar 3 hal yang perlahan keluar dari mulut Yao Lao. Pil sekering darah penumbuh tulang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan ketahui. Pil obat di puncak tingkat ke-7. Itu bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Legenda mengatakan bahwa itu adalah obat yang sangat hebat yang dapat segera menyelamatkan orang setengah mati yang masih memiliki nafas tersisa. Esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ya Tuhan, bukankah itu menggambarkan Ratu Medusa? Kerangka seorang elit Dousong. Ini, apakah dia benar-benar perlu pergi dan mencari elit Dousong untuk dibunuh? Mengingat kemampuannya saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Bab 662, Menemukan Solusi. Yao Lao juga tersenyum saat melihat ekspresi kaget Xiao Yan. Dia juga tahu betapa mengejutkannya ketiga bahan ini bagi Xiao Yan, dan karenanya tidak terlalu terkejut. Dia hanya menghibur, sangat sulit untuk mendapatkan hal-hal ini. Oleh karena itu, saya telah mengatakan untuk tidak terburu-buru. Saya sudah sangat bersyukur bahwa Anda memiliki pemikiran ini. Bagaimanapun, kita masih punya banyak waktu tersisa. Kita bisa menemukan mereka secara perlahan. Ekspresi Xiao Yan berangsur pulih. Dia beristirahat sejenak sebelum tertawa pahit. Dia merasakan pusing di kepalanya. Esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ini setara dengan Dousong yang sangat kuat. Selain itu, darah esensi adalah sesuatu yang diandalkan oleh binatang ajaib untuk bertahan hidup dan tumbuh. Itu seperti darah dan tulang segar di dalam tubuh manusia. Setelah benda ini ditarik keluar dari tubuh binatang ajaib, secara alami akan segera kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin meringkas dengan cara ini, seseorang harus membunuh binatang ajaib yang sangat kuat yang dapat melawan seorang elit Dousong jika seseorang ingin mendapatkan esensi darah dari binatang ajaib peringkat 7, Magical Beast dengan peringkat seperti itu bahkan sekali sejak dia lahir, apalagi membahas membunuhnya. Kerangka seorang elit Dousong, bahan ini juga menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Seorang elit Dousong bisa berkeliaran tanpa hambatan di atas tanah. Sebagian besar dari mereka yang bisa mengacaukan sampai sejauh ini memiliki faksi yang cukup kuat.
Begitu mereka terbunuh, itu akan menjadi kasus mereka tidak meninggalkan apapun atau mayat mereka akan sangat tersembunyi dan dilindungi. Jika ada yang berani menyentuh kerangka leluhur mereka, kemungkinan besar mereka akan membawa semua orang untuk mengejarmu dengan sekuat tenaga bahkan jika ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka dan milikmu. Oleh karena itu, benda ini adalah bahan yang sangat merepotkan. Apa yang disebut pil peleburan darah penumbuh tulang, secara alami juga bukan hal yang sederhana. Sebuah pil obat di puncak tingkat ketujuh kemungkinan adalah sesuatu yang Yao Lao tidak bisa menjamin dia akan berhasil bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Bahkan tidak perlu menyebutkan berbagai bahan obat aneh dan langka yang diperlukan untuk memperbaiki pil peleburan darah penumbuh tulang. Akan menjadi masalah besar yang tak terhindarkan untuk mengumpulkan semua hal ini. Wajah Xiao Yan menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk. Dia menghela nafas, aku akan mengingat semua ini di hatiku. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan memikirkan metode untuk mengumpulkan semua bahan ini di masa depan. Petik 2. Yao Lao tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja tidak akan merepotkan jika seseorang memperbaiki tubuh biasa untuk menampung roh. Namun, semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin ketat persyaratan tubuhnya. Saat ini, kekuatan spiritual saya cukup kuat. Oleh karena itu, jika saya tidak menggunakan tubuh yang lebih kuat, kemungkinan roh saya akan mengembang tubuh baru sampai meledak setelah baru saja memasukinya. Namun, saya pikir jika Anda berhasil mengumpulkan semua bahan obat ini dan berhasil memurnikan tubuh yang dapat menampung roh di masa depan, kemungkinan kekuatan saya akan lebih kuat daripada ketika saya berada di puncak setelah roh saya bergabung dengan saya, tubuh baru. Bagaimanapun, kekuatan spiritual saya saat ini jauh lebih kuat daripada saat itu. Yao Lao tertawa. Xiao Yan hanya merasakan sedikit kegembiraan setelah mendengar ini. Orang bisa tahu dari mendengarkan cara Suqian dan yang lainnya berbicara kepada Yao Lao, bahwa Yao Lao saat itu seharusnya adalah elit sejati Douzun. Jika seseorang sedikit lebih kuat dari level ini, bukankah itu berarti dia akan menjadi Douzeng elit yang hanya ada dalam legenda? Yao Lao sepertinya telah menebak beberapa pikiran Xiao Yan ketika dia melihat wajahnya yang ceria itu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa berhenti melamun. Apakah Anda berpikir bahwa sangat mudah untuk naik ke Douzeng elit? Jika saya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mereka juga akan memperlakukan saya dengan serius jika saya pergi ke klan pacar kecil Anda untuk membantu Anda melamar. Xiao Yan terkejut. Hatinya langsung bergetar sedikit. Dari kata-kata Yao Lao ini, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan menakutkan dari klan misterius yang dimiliki Sun Er. Mereka hanya akan memperlakukannya dengan serius jika Yao Lao mencapai kelas Douzeng. Dengan kata lain, sebenarnya sulit bagi mereka untuk memandangnya dengan serius hanya dengan mengandalkan kekuatan Douzun miliknya. Xiao Yan merajut alisnya dengan saksama, dan menghela nafas dalam hatinya. Klan apa yang dimiliki Sun Er? Itu sebenarnya cukup kuat untuk menyebabkan seorang elit Douzun, yang cukup untuk mendominasi benua, menjadi takut seperti ini. Sepertinya perjalananku masih sangat panjang. Baiklah, anak kecil, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dengan bakat Anda, saya percaya bahwa Anda cepat atau lambat akan memiliki kemampuan untuk benar-benar sebanding dengan pacar kecil Anda itu. Haha, seorang elit Dou Wang berusia 20 tahun. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa pencapaian seperti itu adalah milikmu sendiri di benua ini, tetapi itu sudah cukup untuk meremehkan banyak orang. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiao Yan saat melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao. Mulutnya bergerak. Sikapnya di mana dia berbicara sebentar-sebentar seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu kamu sangat tertarik dengan klan pacar kecilmu itu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda diberitahu sekarang. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa klan mereka adalah klan yang telah ada sejak zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan bakat khusus yang sulit ditandingi oleh orang biasa, anak kecil, benua Douqi sangat besar. Hal-hal yang berhubungan dengan Anda sekarang hanyalah sudut gunung es. Di masa depan, Anda secara bertahap akan menyadari bahwa benua yang hampir tak berujung ini bahkan lebih menarik dari yang dapat Anda bayangkan. Yao Lao tampaknya telah mengerti dengan jelas apa yang ingin ditanyakan Xiao Yan. Namun, dia melambaikan tangannya dan hanya menjawab sambil tersenyum.
Xiao Yan perlahan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak dingin. Dia mengangguk sedikit begitu dia menekan kegelisahan di dalam hatinya. Wajahnya juga memulihkan ketenangan masa lalu. Kamu harus memulihkan diri dengan tenang sekarang. Anda telah mengubah diri Anda menjadi sangat lelah ketika Anda membangunkan saya kali ini. Jika Anda melanjutkan tanpa memperhatikan konsekuensinya, Anda mungkin sedikit melukai kekuatan Anda. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan dan botol giok berbentuk aneh dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat yang tampaknya diaglomerasi dari darah segar yang diam-diam tergeletak di dalam botol batu giok. Hah? Botol obat ini benar-benar menyimpan jejak segel energi. Pil obat ini, tatapan Yao Lao menatap tajam ke arah botol giok saat itu muncul. Ini terutama ketika tatapannya menyapu pil obat merah di dalamnya. Sebuah kehikmatan secara bertahap melonjak ke wajah lamanya saat dia menekan suaranya dan bertanya dengan tenang. Guru, pil obat ini adalah sesuatu yang telah Anda sebutkan kepada saya secara kebetulan saat itu. Pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi sangat serius. Suaranya juga ditekan sampai sangat lembut. Hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Ini memang hal ini. Mata Yao Lao menyusut. Dia perlahan menghirup udara dingin. Dia sudah samar-samar menebak sesuatu dari penampilan pil obat berwarna darah bersama dengan botol obat yang berisi jejak segel energi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan benda ini? Menurut apa yang saya tahu, pil obat ini telah menghilang secara misterius dengan penciptanya di benua saat itu. Yao Lao merajut alisnya. Tatapannya tiba-tiba beralih ke gulungan di sampingnya saat dia berkata, "Jangan bilang ini, formula obat." "Ya, ini adalah formula obat dari pil pemakan kehidupan." Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Benda ini adalah sesuatu yang diperoleh saudara keduaku jauh di dalam pegunungan. Karena itu juga saya ingin meminta bantuan guru. Jangan bilang bahwa saudara laki-lakimu yang kedua telah mengonsumsi pil obat ini." Yao Lao tersenyum pahit, dan mau tidak mau menggosok kepalanya yang agak sakit saat melihat ketidakberdayaan yang meningkat di wajah Xiao Yan. Dia menghela nafas. Life Devouring Pill, ini mungkin bisa membuat seseorang menjadi elit doang dalam waktu yang sangat singkat, tapi itu diperoleh dengan menukar seluruh sisa hidup seseorang. Umur seseorang yang telah mengonsumsi pil obat ini paling lama 3 tahun. Petik 2. Kakak kedua saya hanya memiliki 1 tahun sisa hidup. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia berbicara dengan lembut, saat itu saudara laki-laki kedua mengira aku telah mati ketika aku terjebak di bawah tanah. Balas dendam klan belum diambil. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan menelan pil pemakan kehidupan. Petik 2. Yao Lao tersenyum pahit. Mengapa semua keturunan klan Xiao memiliki karakter pantang menyerah? Guru, jangan bilang bahwa benar-benar tidak ada cara untuk membatalkan efek pil pemakan kehidupan ini. Tatapan Xiao Yan menatap Yao Lao saat dia bertanya dengan sikap yang agak mendesak dan penuh harap. Yao Lao terdiam saat dia mempelajari tatapan tulus Xiao Yan. Pil pemakan kehidupan, ini adalah mahakarya dari Grandmaster Alkemis saat itu. Kelahiran pil obat telah menyebabkan keributan yang cukup besar. Akan sangat sulit untuk membatalkan efeknya. Yao Lao merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya di depan mata Xiao Yan yang berangsur-angsur kecewa. Semuanya melahirkan kebalikan. Jika ada racun, pasti ada penawarnya, meskipun saya tidak memiliki keyakinan mutlak tentang apakah itu benar-benar mungkin untuk membatalkan efek pil pemakan kehidupan ini, kita bisa mencobanya. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas lega ketika mendengar bahwa Yao Lao tidak menolak semua harapan. Dia menyerahkan gulungan dan botol obat kepada Yao Lao dan menghela nafas, karena itu masalahnya, saya akan merepotkan guru untuk membantu mempelajari hal ini. Secara alami akan lebih baik jika ada cara untuk membatalkannya. Jika tidak, mari kita serahkan nasib ke surga. Petik 2. Yao Lao mengangguk. Dia menerima kedua benda itu dan menimbangnya di tangannya sebelum menyuarakan pikirannya. Kamu harus ingat untuk tidak menyebutkan pil pemakan kehidupan kepada siapapun. Anda juga harus mengingatkan saudara kedua Anda. Kalau tidak, itu akan membawa beberapa masalah. Petik 2. Aku sudah memberitahu saudara kedua tentang ini. Xiao Yan tersenyum. Dia bukan pemula yang tidak menyadari segalanya. Pengalaman dan kecanggihannya dari pelatihan di dunia luar jauh melebihi orang-orang seusianya.
Yao Lao juga diyakinkan akan kehati-hatian Xiao Yan dan tidak menanyakan lebih lanjut tentang hal itu. Dia tersenyum dan berkata, kamu sudah memperhitungkan segalanya, sekarang saatnya kamu beristirahat dan memulihkan diri. Pulihkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Ini adalah hal yang paling penting. Xiao Yan juga tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, napasnya berangsur-angsur menjadi rendah dan dalam. Dia menarik dan menghembuskan napas, membentuk siklus yang sempurna. Udara di sekitarnya juga sedikit berfluktuasi saat siklus pernapasannya terbentuk. Segera, aliran energi yang tak henti-hentinya melonjak sebelum benar-benar diserap ke dalam tubuh yang pertama, mengisi tubuhnya yang kelelahan. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat Xiao Yan memasuki mode latihannya. Dia menatap gulungan di tangannya, tersenyum pahit dan dengan lembut berbicara, orang ini sebenarnya bahkan bisa mendapatkan formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan metode untuk membatalkannya. Yao Lao mengusap kepalanya yang agak sakit. Wajahnya benar-benar putus asa. Menjadi gurunya tidak santai. Bab 663, Pulih. Untuk membangunkan Yao Lao kali ini, Xiao Yan tidak hanya harus memeras semua doqi di dalam tubuhnya sampai benar-benar kosong, tetapi kekuatan spiritualnya juga cukup menderita. Oleh karena itu, masih cukup sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat meskipun faktanya, mantra api, telah berevolusi menjadi metode Qi kelas D. Namun, untungnya Yao Lao sudah bangun kembali. Dengan wali aman ini, Xiao Yan tidak perlu lagi khawatir tentang hal-hal lain yang mengganggunya. Oleh karena itu, dia dapat benar-benar rileks dan masuk ke mode latihannya untuk memulihkan diri. Tidak perlu lagi khawatir tentang pengaruh sekecil apapun dari dunia luar. Melalui jenis penyembuhan yang tenang, yang kosong dari gangguan apapun, tubuh kosong Xiao Yan secara bertahap diisi oleh gelombang doqi yang mengalir masuk. Keletihannya menjadi semakin redup setiap hari. Dari kelihatannya kemajuannya, tubuhnya akan segera sembuh total. Seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila di puncak gunung yang tenang di dalam hutan pegunungan yang rimbun dan hijau. Tubuhnya stabil seperti batu. Dia tidak membuat gerakan sedikit pun, bahkan membiarkan angin liar menyebabkan jubahnya mengeluarkan suara berkibar. Ada fluktuasi di udara di sekitar pemuda berjubah hitam itu. Gelombang energi alam merembes keluar di sekelilingnya sebelum mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Karena kecepatan energi yang melonjak terlalu ganas, akhirnya muncul untuk membentuk pusaran energi di sekitar tubuhnya. Di tengah pusaran air itu adalah tubuh yang seperti lubang tanpa dasar. Bentuk penyerapan energi ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum momentum ini secara bertahap berkurang. Sesaat kemudian, riak bertahap dari pusaran energi akhirnya mulai menyebar perlahan. Tubuh tak bergerak pemuda itu bergetar sedikit dengan hamburan pusaran energi. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Xiao Yan membuka kedua matanya. 2 kelompok api hijau gelap seperti zat melesat keluar dari dalam. Namun, sesaat kemudian, nyala api mengeluarkan suara, su, dan menyusut kembali ke matanya sebelum cahaya itu dengan cepat memudar. Hah! Seteguk udara keruh yang telah ditekan di dadanya mengikuti gulungan tenggorokannya, dan akhirnya dihembuskan oleh Xiao Yan. Lapisan kilau seperti batu giok samar muncul di wajah Xiao Yan saat udara keruh ini dihembuskan. Kelelahan yang tersembunyi di antara alisnya selama beberapa hari terakhir ini juga benar-benar hilang pada saat ini. Xiao Yan mengepalkan tangannya perlahan tapi erat. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar membentuk senyuman. Melalui hampir 7 hari penyembuhan ini, dia akhirnya benar-benar pulih dari kelelahan doqi di dalam tubuhnya serta pukulan yang diterima rohnya. Selain itu, dia telah menuai hadiah yang tidak terduga. Tepat sebelum dia berhenti lebih awal, Xiao Yan jelas merasakan perasaan samar doqi di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia masih berada di puncak kelas Douwang, setiap level memiliki perbedaan antara level atas dan bawah. Itu seperti botol air dengan skala level. Meskipun air di dalamnya telah mencapai tingkat tanda tertentu, masih ada celah yang cukup besar antara tanda ini dan tanda berikutnya di atas. Doqi yang semakin kuat seperti air yang naik berulang kali. Cepat atau lambat, itu akan naik ke tanda yang lebih tinggi. Pada saat itu akan menjadi saat Xiao Yan menerobos ke kelas Douhuang. Karena melonjaknya kekuatannya di masa lalu dan Xiao Yan jatuh ke kondisi hampir mati selama 2 tahun,
dia mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dengan sempurna setelah dia terbangun. Oleh karena itu, Xiao Yan tampaknya telah memasuki jalan buntu selama ini. Sulit bagi kekuatannya untuk naik sedikit terlepas dari bagaimana dia berlatih. Namun, setelah 2 bulan terakhir ini di mana dia telah sepenuhnya menggunakan semua doki di dalam tubuhnya, kontrol dan keakraban yang dimiliki Xiao Yan atas kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat pesat. Karena inilah dia merasa bahwa kekuatannya telah meningkat sekarang setelah dia benar-benar pulih dan memulihkan kekuatannya. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan di masa lalu. Namun, begitu itu muncul, itu berarti Xiao Yan saat ini sudah mulai mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan telah mencapai kualifikasi agar kekuatannya terus meningkat. Xiao Yan juga dengan jelas memahami hal ini di dalam hatinya. Alasan inilah yang menyebabkan dia merasakan kegembiraan ketika dia merasakan kekuatannya meningkat. Xiao Yan berdiri dari batu besar. Dia melihat ke bawah ke lautan pepohonan yang menyebar ke ujung pandangannya dari sudut pandang yang tinggi. Dengan sedikit senyuman, tangannya membentuk segel aneh yang sangat familiar dan segera mendorongnya ke depan dengan lembut. Segel tangan didorong ke depan dan membawa angin. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan secara acak menggunakan segel gunung terbuka karena kelelahan doki-nya yang terlalu besar untuk melakukannya. Oleh karena itu, segel gunung terbuka ini tidak menghasilkan aktivitas apapun. Meskipun tidak menggunakan doki, udara masih berdesir lembut dimanapun segel tangan itu lewat. Meskipun riaknya sangat kecil, itu diaduk dengan sepenuhnya mengandalkan segel tangan misterius. Meskipun saya telah berlatih Open Mountain Seal untuk waktu yang lama, saya masih hampir tidak bisa memahaminya. Memang layak menjadi teknik do tingkat tinggi di kelas. Seseorang menghadapi banyak kesulitan dalam mempraktikkannya. Xiao Yan perlahan membuka segel tangannya, dan cahaya berwarna perak samar tiba-tiba muncul di kakinya. Tubuhnya gemetar, dan bayangan tetap di tempat aslinya. Tubuhnya diam-diam bergegas ke langit dengan cara seperti hantu. Misteri, gerakan 3000 petir, sedemikian rupa sehingga Xiao Yan benar-benar dapat berhenti sejenak di langit bahkan tanpa dukungan sepasang sayap doki. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit. Sepasang sayap hijau giok yang indah melesat dari punggung Xiao Yan. Dia mengepakkannya dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya yang turun. Gerakan 3000 petir, saat ini seharusnya sudah mencapai level kedua, level petir instan. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku bisa memasuki level terakhir, 3000 petir. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan mempelajari kilatan petir di bawah kakinya sebelum dia menghela nafas dan berbicara. Dia benar-benar mendambakan tingkat di mana dia memperoleh kecepatan menakutkan yang telah disebutkan Yao Lao setelah penguasaan penuh dari gerakan 3000 petir. Keke, anak kecil, apakah kamu akhirnya memulihkan kekuatanmu? Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan sedang merenung. Suara angin kencang segera terdengar saat sosok manusia yang agak ilusi muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia menghadapi Yao Lao yang tersenyum di depannya. Sepertinya kamu tidak hanya benar-benar pulih dari lukamu, tetapi kekuatanmu juga meningkat. Yao Lao mengangkat alisnya saat dia mengamati cahaya kecil yang tersembunyi di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia berbicara dengan cara yang agak terkejut. Saat ini, dia sudah tahu tentang situasi di mana kekuatan Xiao Yan melonjak ketika dia berada di bawah tanah. Oleh karena itu, dia merasa cukup terkejut bahwa Xiao Yan mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan membiarkan kekuatannya meningkat sekali lagi dalam waktu yang singkat. Sudah beberapa bulan sejak saya meninggalkan menara pemurnian Ki Langit berkobar. Apakah saya memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kekaisaran Jiama jika saya masih tidak dapat mengendalikan kekuatan saya sendiri? Xiao Yan tersenyum ketika dia menjawab. Kekaisaran Jiama ya, Keke, benar-benar tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, kami telah jauh dari kekaisaran itu selama lebih dari 3 tahun. Yao Lao tertawa pelan. Itu benar, 3 tahun. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dalam 3 tahun pertama, dia telah menerima penghinaan dari Nalan Yanran yang memutuskan pertunangan. Dalam 3 tahun kedua, dia dikejar oleh Sekte Mistik Laut sampai dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya, dan terpaksa melarikan diri dari kekaisaran dengan cara yang menyedihkan. Namun, dia sudah sepenuhnya membayar penghinaan dari 3 tahun pertama. Yang kedua ini, mungkin tidak akan lama. Kapan kamu berencana untuk kembali? Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menantang Sekte Mistik Laut.
Tatapan Yao Lao dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia mengamati pemuda di depannya. Dia merasa ingin menangis di dalam hatinya. Dia mengingat pemuda saat itu yang harus selalu meminjam kekuatannya untuk bercampur dengan eselon atas kekaisaran Jiama. Sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan seseorang yang kuat. Dua jenis, api surgawi, metode Ki kelas D, dan berbagai jenis teknik Do yang mendalam di sisinya. Kekaisaran Jiama tidak bisa lagi menahannya. Segera, saya bisa pergi setelah saya menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab dengan lembut, saat ini, saya juga memiliki beberapa kekuatan dalam Black Corner Region. Kali ini, saya akan membawa cukup banyak ahli kembali. Sekte Mystic Cloud memiliki banyak orang kuat. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan mengumpulkan yang cukup kuat di dalam kekaisaran Jiama. Jika saya kembali sendirian, akan sulit bagi sepasang tinju saya untuk mengalahkan 4 tangan. Tidak apa-apa jika aku sendirian. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya bisa berbalik dan melarikan diri. Namun, anggota klan Xiao yang tersisa di kekaisaran Jiama tidak bisa. Oleh karena itu, tidak boleh ada kecelakaan kali ini. Yao Lao mengamati pemuda yang tersenyum di depannya dengan sedikit terkejut. Sesaat kemudian, dia menepuk kepala yang terakhir dan berbicara dengan suara senang. Anak kecil memang telah dewasa. Anda bukan lagi anak impulsif seperti dulu. Anda sekarang benar-benar dapat mengumpulkan pemikiran mendalam tentang seluruh situasi. Petik 2. Saat itu, Xiao Yan menjadi sangat marah karena hilangnya ayahnya. Dia tanpa alasan menyerbu ke Sekte Mystic Cloud sekali lagi dan membunuh penatua pertama Yun Leng, yang merupakan satu-satunya yang bisa tahu di mana ayahnya berada. Tidak hanya dia akhirnya benar-benar kehilangan jejak ayahnya yang hilang, tetapi dia juga menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak benar-benar hancur dan hancur sampai pada tingkat di mana mereka sekarang menjadi musuh bebuyutan. Ini memang agak sembrono. Dibandingkan dengan dirinya saat itu, tidak hanya kekuatan Xiao Yan saat ini berkembang pesat, tetapi karakternya juga menjadi jauh lebih dewasa dan keren. Dalam 3 tahun, pemuda saat itu telah berubah menjadi orang kuat yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Guru, terima kasih banyak atas apa yang terjadi di masa lalu. Xiao Yan juga agak malu dengan kata-kata Yao Lao. Sekarang dia mengingat apa yang terjadi saat itu, dia memang telah melakukan cukup banyak tindakan sembrono. Yao Lao tidak hanya tidak mencoba membujuknya sebaliknya, tetapi malah menemaninya saat dia mengamuk. Sekarang dia memikirkannya, Xiao Yan tidak memiliki apa-apa selain rasa terima kasih di hatinya kepada guru ini yang telah melakukan tugasnya dengan kemampuan terbaiknya. Berat, kenapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu sekarang? Bisakah seorang anak muda disebut anak muda jika dia tidak impulsif dan sembrono? Yao Lao menepuk pundak Xiao Yan dan memarahinya sambil tersenyum. Xiao Yan juga sedikit tersenyum saat menghadapi senyum lega dan bahagia Yao Lao. Dia perlahan berbalik dan melemparkan pandangannya ke utara yang jauh. Ada sebuah kerajaan ribuan kilometer ke arah itu yang disebut Kekaisaran Jiama. Di dalamnya ada sekte yang disebut Sekte Awan Berkabut. Sekte Awan Berkabut, tunggu saja. Segera, kita akan bertemu lagi. Senyum tipis dan dingin terbentuk di wajah tampan pemuda itu saat sinar matahari merah dari matahari terbenam mendarat di atasnya. Bab 664, 3 Saudara Yao. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruang pertemuan yang luas di dalam kota Feng. Sesekali terdengar suara tawa saat beberapa pelayan wanita yang anggun melewati aula untuk menyajikan teh dan air untuk berbagai tamu penting. Saudara Xiaoli. Berkat ide lelang pil obat beberapa waktu sebelumnya, populasi di kota Feng saat ini cukup untuk masuk ke 3 besar wilayah sudut hitam. Kota Feng tidak dapat mencapai puncak seperti itu bahkan ketika Aliansi Hitam menduduki tempat ini saat itu. Tawa kasar terdengar di dalam aula. Orang yang berbicara memiliki tangan kosong dengan tato singa ganas yang mengaum ke arah langit di dadanya. Penampilannya secara mengejutkan adalah pemimpin geng dari geng singa liar yang orang lain sebut sebagai singa liar Taiwu. Setelah tawa Taiwu terdengar, pemimpin sekte langit gelap dan gerbang Luosa yang duduk di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, keuntungan yang mereka peroleh bahkan lebih kaya daripada yang mereka peroleh selama setengah tahun terakhir. Ini semua karena mereka berkolaborasi dengan Xiao Get. Chief Tai terlalu sopan. Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Li, yang duduk di kursi pemimpin tersenyum dan menjawab setelah mendengar ini.
Taiwu dan dua lainnya tersenyum. Tatapan mereka tanpa sadar beralih ke area di belakang Xiao Li. Ada tiga pria yang mengenakan jubah berwarna serupa diam-diam berdiri di belakangnya. Ketiga pria itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wajah mereka dipenuhi dengan kebrutalan yang gelap. Mereka bertiga terlihat agak mirip, dan kemungkinan mereka memiliki hubungan darah. Namun, yang terpenting adalah aura yang terpancar dari tubuh mereka bertiga. Dengan merasakan sedikit, orang bisa samar-samar mengatakan bahwa mereka bertiga sebenarnya semua ahli di kelas Douwang. Benar-benar tidak terduga bahwa saudara Xiao Li bahkan dapat merekrut tiga saudara laki-laki Yao, itu menyebabkan orang lain iri. Namun, mereka telah menyinggung saudara emas perak beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak banyak faksi di dalam wilayah pojok hitam yang berani mempertahankannya. Gerbang Xiao saat ini adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Pria tua berwajah gelap dari Sekte Langit Gelap, yang disebut Gu Yin Tua, melirik tiga orang di belakang Xiao Li dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Li tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, tiga saudara Yao tidak berada di bawah komandoku. Mereka hanya datang ke gerbang Xiao sebagai tamu. Petik 2. Taiwu meringkuk bibirnya di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li. Ketiga orang ini terkenal di wilayah pojok hitam karena keras kepala. Jika mereka tidak datang dengan sukarela untuk bergabung dengan Anda, apakah mereka akan diam-diam berdiri di belakang Anda seperti pilar yang diberikan karakter mereka? Yang disebut tiga saudara Yao bahkan tidak mengangkat alis mereka karena percakapan di dalam aula. Cara itu seolah-olah percakapan Xiao Li dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Haha, saudara Xiao Li, sepertinya kita belum melihat jejak kepala Xiao selama 3 bulan ini. Wilayah sudut hitam, ini terlalu kacau, dan kota Feng saat ini menarik begitu banyak perhatian. Jika kepala Xiao tidak ada untuk berjaga-jaga, tidak dapat dihindari bahwa beberapa masalah mungkin terjadi. Satu-satunya wanita di antara para pemimpin dari tiga faksi besar, Kepala Sumei dari gerbang Luosa mengangkat matanya dan bertanya secara acak dengan senyum yang indah. Taiwu dan Old Yinggu di sisinya juga perlahan menghentikan tangan mereka ketika kata-kata ini diucapkan. Tatapan mereka sebagian menyapu ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin. Dengan populasi yang semakin menakutkan di dalam kota Feng, keuntungannya juga menjadi sesuatu yang membuat orang lain semakin iri. Tanpa kekuatan untuk memuaskan orang lain, kemungkinan seseorang akan digantikan oleh yang lain dalam waktu singkat di wilayah sudut hitam, ini di mana seseorang dikelilingi oleh banyak orang kuat yang memiliki niat jahat. Meskipun tiga faksi besar juga telah mencapai kesepakatan dengan gerbang Xiao, di bawah tekanan kekuatan kuat Xiao Yan dan Medusa, kurangnya penampilan Xiao Yan selama 3 bulan terakhir ini, dan keuntungan yang semakin kaya dari kota Feng pasti menyebabkan tiga faksi besar, yang awalnya tidak bersahabat, untuk mendapatkan beberapa ide lain. Xiao Li hanya tersenyum tipis di hadapan tatapan ketiga pemimpin yang sebagian terlihat. Dia dengan sembrono berkata, "Kakak, ketigaku tidak suka dikekang. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mencari bahan obat di pegunungan yang dalam untuk memperbaiki pil obat beberapa waktu sebelumnya. Wajar jika dia tidak punya waktu untuk menunjukkan dirinya. Saya dapat memberitahu Anda bertiga begitu dia kembali jika Anda merindukannya." Petik 2. Mereka bertiga tersenyum ketika mereka mendengar ini. Old Yinggu meletakkan cangkir teh di tangannya dan tersenyum dan berkata, "Saudara Xiao, meskipun kami memiliki kesepakatan bahwa kami akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Jiama untuk menghadapi musuh Anda juga harus tahu bahwa Sekte Awan Berkabut memiliki seorang elit Dousong. Oleh karena itu, kami tidak akan berani pergi jika kepala Xiao dan orang itu tidak mengikuti." Xiao Li merajut alisnya. Ketiga orang licik ini memang orang-orang berpengalaman yang telah lama bergaul dengan wilayah pojok hitam. Mereka benar-benar meninggalkan sarana untuk melarikan diri pada saat seperti itu jika ada masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Kenapa? Apakah kalian bertiga memiliki keraguan tentang perjanjian saat itu? Jika sudah, Anda bisa langsung menyebutkannya ke Xiao Yan. Tawa samar tiba-tiba terdengar dari luar tepat saat Xiao Li bersiap untuk membuka mulutnya. Segera, dua sosok manusia perlahan masuk di depan mata gembira Xiao Li. Taiwu dan dua lainnya terkejut ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Mereka segera memaksakan senyum di wajah mereka dan berdiri sebelum menangkupkan tangan mereka dan berbicara dengan sopan, "Apa yang dikatakan Kepala Xiao?
Kami pasti tidak akan kembali pada kesepakatan kami saat itu. Kalau tidak, di mana kita akan memiliki wajah untuk terus tinggal di dalam wilayah pojok hitam di masa depan. Orang-orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Xiao Yan dan Medusa yang telah kembali dari pegunungan yang dalam. Yang pertama tersenyum dan melirik tumpukan senyum di wajah mereka bertiga. Namun, hatinya mencemooh kata-kata mereka. Berapa nilai kata, kepercayaan, di wilayah sudut hitam? Aku pikir kalian bertiga telah memperoleh keuntungan yang cukup selama periode ini kan? Setiap orang harus mendapatkannya jika ada uang. Saya tidak pernah keberatan dengan hal ini. Namun, orang-orang yang ingin berpisah setelah mendapatkan uang, Xiao Yan mungkin masih muda tapi saya bukan orang yang lembut. Saya pikir Anda bertiga harus sangat jelas tentang hal ini. Xiao Yan melirik ketiga orang itu dan berbicara dengan suara samar. Pukulan yang tepat sangat berguna bagi orang-orang licik ini. Orang-orang dari wilayah sudut hitam ditakuti dengan paksa, tetapi tidak menanggapi bujukan lembut. Seperti yang diharapkan, ekspresi mereka bertiga berubah sedikit setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, yang membawa ancaman. Mereka segera buru-buru mengangguk untuk membuktikan maksudnya. Kalian bertiga tidak perlu cemas. Saya hanya mengatakan ini secara acak. Xiao Yan merentangkan tangannya saat melihat ekspresi yang berubah di ketiga wajah itu. Dia tersenyum dan berkata, kita mungkin akan pergi ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Kalian bertiga harus membuat persiapan. Ketika semuanya berhasil, saya pasti akan memberikan semua pil kelas Huang yang saya janjikan kepada Anda. Petik 2. Dalam 2 bulan ini, Tai Wu dan 3 lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Apakah jumlah waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Meskipun mereka bergumam sedikit di dalam hati mereka, mereka tidak berani mengeluarkan keberatan pada saat ini. Selain itu, di bawah godaan besar dari pil kelas Huang, mereka bertiga hanya ragu-ragu sedikit sebelum mengangguk dan setuju. Sepertinya kita harus segera menyelesaikan semua masalah di dalam sekte. Pikiran ini terlintas dalam diri mereka bertiga secara bersamaan. Mereka berbicara sedikit lebih banyak dengan Xiao Yan sebelum buru-buru mengucapkan selamat tinggal padanya. Xiao Yan mengirim ketiga punggungnya dengan matanya sebelum sedikit melengkungkan mulutnya. Dia dengan dingin berkata, ketiga orang yang licik itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk memanfaatkan saya? Petik 2. Anak kecil, kamu akhirnya kembali. Hal-hal di dalam kota Feng selama setengah tahun ini benar-benar membuatku sangat menderita. Xiao Li turun dari kursi pemimpin dan datang ke depan Xiao Yan. Dia menepuk bahu yang terakhir saat dia berbicara sambil tersenyum. Bagaimana kota Feng sekarang? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Tidak buruk. Mungkin itu karena Anda telah menunjukkan diri Anda dan menghalangi saudara emas perak, tetapi hampir tidak ada orang di wilayah sudut hitam ini yang berani menghalangi kita sekarang. Beberapa toko besar yang memiliki modal juga telah menetap di kota satu demi satu. Populasi di dalam kota Feng kemungkinan telah mencapai 3 kota teratas dalam wilayah sudut hitam. Pikirkan saja keuntungannya. Apa yang kami dapatkan dalam beberapa bulan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh 2 tahun kerja oleh perusahaan tentara bayaran saat itu. Xiao Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas secara emosional. Xiao Yan tersenyum saat melihat desahan emosional Xiao Li. Tatapannya tiba-tiba beralih ke 3 sosok manusia di belakang Xiao Li dan mengangkat alisnya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa ketiga orang ini sebenarnya semua ahli di kelas Douwang. Siapakah ketiganya? 3 saudara Yao menyapa kepala. Tanpa menunggu Xiao Li memanggil mereka, ketiga pria yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh tiba-tiba menangkupkan tangan mereka dengan tertib dan hormat saat mereka berbicara. Ketiganya adalah saudara yang memiliki hubungan darah. Mereka berbagi nama keluarga Yao. Meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi apapun di masa lalu, 3 elit Douwang juga cukup kuat. Oleh karena itu, mereka memang memiliki reputasi di dalam wilayah sudut hitam. Mereka menyinggung saudara emas perak beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu mereka bersembunyi di dalam wilayah sudut hitam. Saya menemukan mereka beberapa waktu lalu, jadi saya memanggil mereka. Xiao Li menjelaskan di sisinya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia segera mengangguk dan berbicara kepada mereka bertiga, karena kamu telah bergabung dengan Xiao Get, kami secara alami adalah satu keluarga. Anda tidak perlu khawatir tentang Gold Silver Brothers. Sekarang, kemungkinan kedua orang tua itu tidak memiliki keberanian untuk muncul di kota Feng.
Karena hubungannya dengan Gold Silver Brothers awalnya sangat buruk, Xiao Yan secara alami tidak akan menutup pintu bagi ketiga ahli Dou Wang ini. Secara alami, yang terbaik adalah dia memiliki bawahan sebanyak mungkin ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Kegembiraan melonjak ke wajah ketiga saudara Yao ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka telah hidup sangat menyedihkan selama beberapa tahun terakhir ini. Nama Gold Silver Brothers terlalu terkenal di dalam Black Corner Region. Sampai-sampai banyak faksi tidak menjaga mereka dan berani menyinggung kedua orang tua yang tidak mau mati itu. Ketua, saya yang tertua di antara kami tiga bersaudara. Tidak perlu lagi menyebut nama lama saya. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, Anda dapat menghubungi kami Yao Besar, Yao Kedua, Yao Ketiga. Pria yang terlihat paling tua berbicara dengan hormat kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum pada bentuk sapaan yang sederhana dan menarik ini. Dia segera mengangguk, memutar kepalanya dan berbicara dengan Xiao Li sambil tersenyum. Kakak kedua, mulailah mengumpulkan semua orang, kumpulkan semua orang kuat yang bisa dicadangkan. Oleh Xiao Get, kita. Mungkin kita akan kembali ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Baik. Xiao Li awalnya tercengang ketika mendengar ini. Wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengangguk dengan cepat. Dia telah menunggu terlalu lama untuk ini. Selanjutnya, aku harus melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Saya akan menyerahkan masalah mengumpulkan pembantu kepada Anda. Xiao Yan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Serahkan padaku. Xiao Li membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya beralih ke langit selatan yang jauh di luar. Sebuah busur buas samar-samar muncul di wajahnya yang dingin dan tegas. Sekte Mystic Cloud, orang yang membalas dendam akan datang, apakah kamu siap? Bab 665, Menjaga. Xiao Yan berdiri di jalan yang luas di dalam Akademi Dalam. Dia menyaksikan para siswa yang dipenuhi dengan vitalitas datang dan pergi, dan wajahnya yang agak dingin karena berlama-lama di wilayah pojok hitam, selama beberapa bulan, akhirnya menjadi jauh lebih hangat. Meskipun atmosfer persaingan di Akademi Dalam cukup kuat, itu benar-benar seperti surga jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam yang kejam. Orang yang mengikuti Xiao Yan ke Akademi Dalam masih Medusa, yang telah mengikuti dari dekat di samping Xiao Yan. Kedua orang ini berdiri di jalan utama tempat orang-orang datang dan pergi tanpa rasa was-was. Secara alami, mereka menarik banyak tatapan terkejut dan penasaran. Dengan penampilan Medusa yang cantik dan seperti iblis, dia secara alami memiliki daya pikat yang tidak biasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata kepada para siswa muda yang telah tinggal di Menara Gading ini. Beberapa remaja atau pemuda yang lebih muda merasa sangat tertarik dengan wanita dewasa. Ini adalah apa yang disebut kesukaan untuk perasaan kakak perempuan. Medusa tampaknya benar-benar mengabaikan semua tatapan kagum dari sekelilingnya. Wajahnya yang cantik dan mempesona masih sedingin es. Aura dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya yang benar-benar membuat orang lain menjauh juga menyebabkan beberapa orang yang berani, yang memiliki pemikiran untuk memulai percakapan dengannya, untuk mengabaikan gagasan seperti itu. Meskipun Medusa bisa mengabaikan tatapan itu dari sekelilingnya, Xiao Yan masih merasa agak tidak berdaya. Karena yang pertama telah mengikutinya dari dekat, tatapan itu tidak bisa tidak jatuh padanya. Namun, tatapan yang mengarah padanya secara alami bukanlah keheranan tetapi kecemburuan yang sangat murni dan semacam kecemburuan di dalam hati seorang pria. Seseorang yang mampu memiliki kecantikan seperti itu, yang dapat membawa kehancuran bagi sebuah negara, sebagian besar merupakan musuh bersama di hati manusia. Sebuah keindahan yang dapat membawa kehancuran ke sebuah negara, idiom yang berarti sangat indah sampai-sampai dia dapat memanipulasi raja dan membawa kehancuran karena keputusan yang mengerikan. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di hadapan tatapan yang berisi jejak permusuhan. Dia secara alami tidak akan menemukan kesalahan dengan para siswa, yang lebih muda darinya. Karena itu, setelah dia mengidentifikasi arahnya, dia melambai ke Medusa sebelum cahaya perak melintas di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia menghilang di depan banyak tatapan tercengang di sekitarnya. Hanya setelah kedua orang itu menghilang, suasana tenang di sekitarnya pecah oleh banyak percakapan hening. Orang itu sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya bukan murid Akademi Dalam kan. Namun, pria itu sepertinya terlihat sedikit familiar. Beberapa orang mengedipkan mata mereka dengan tidak yakin ketika mereka mencoba mengingat dengan sekuat tenaga. Itu benar, aku sudah ingat. Bukankah dia pemimpin, Gerbang Pan, Xiao Yan?
Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar. Segera, banyak orang memiliki ekspresi pemahaman yang tiba-tiba di wajah mereka. Semua orang saling memandang saat kegembiraan melompat di mata mereka. Banyak orang yang mengagumi sosok misterius legendaris yang biasanya tidak terlihat ini. Dalam pertempuran besar untuk kelangsungan hidup Akademi Dalam saat itu, pemuda ini pada dasarnya membalikkan situasi. Hasil pertempuran yang begitu mempesona menyebabkan para siswa ini merasakan darah panas mereka mendidih hanya dengan mendengarnya. Cek-cek, tidak heran dia bisa mendapatkan kecantikan seperti itu untuk mengikuti di sampingnya. Dia sebenarnya senior Xiaoyan, cukup banyak orang yang diam-diam menamparkan bibir mereka setelah mengetahui identitas Xiaoyan. Mereka segera menghela nafas pelan di dalam hati mereka. Tampaknya hanya pahlawan yang ditemani oleh wanita cantik. Xiaoyan secara alami tidak mendengar berbagai percakapan para siswa itu. Setelah meninggalkan tempat di mana semuanya terjadi, dia bermanuver dengan kecepatan seperti kilat ke area jauh di dalam akademi dalam tempat penatua pertama Su Qian berada. Ketika Xiaoyan memasuki ruang belajar yang biasanya digunakan Su Qian, yang terakhir juga menemukan langkah kakinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan yang pertama masuk dan tidak bisa menahan senyum. Dia baru saja akan bangun ketika tatapannya terkunci pada Medusa yang berada di belakang Xiaoyan. Penatua pertama tidak perlu khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Xiaoyan melihat wajah Su Qian yang tiba-tiba mengeras, dan buru-buru membuka mulutnya untuk tertawa. Dia tahu bahwa Su Qian sangat takut pada Medusa di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Tubuh tegang Su Qian hanya sedikit rileks setelah mendengar ini. Meskipun sebagian besar fokusnya masih tetap pada Medusa, dia mampu mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia berbicara. Kamu telah pergi selama beberapa bulan sekaligus. Kalau bukan karena saya percaya pada Anda, saya akan benar-benar berpikir bahwa Anda telah diam-diam dihabisi oleh orang-orang di wilayah sudut hitam. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan perlahan berjalan ke ruang kerja. Setelah itu, dia duduk di kursi di depan Su Qian dan berbicara sambil tersenyum, penatua pertama tidak perlu berbohong padaku. Bagaimana mungkin Akademi Dalam tidak merasakannya ketika saya membuat keributan besar di dalam wilayah sudut hitam? Petik 2. Su Qian terkejut. Dia segera tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, anak kecil, kamu memang bukan orang biasa. Anda sekarang telah menduduki kota Feng, membuat pelelangan pil obat yang sangat besar, dan menarik perhatian lebih dari setengah wilayah sudut hitam. Akademi Dalam secara alami perlu memberi perhatian. Petik 2. Xiaoyan mengangguk. Menjadi dua makhluk besar yang bersebelahan, Akademi Dalam secara alami perlu mempertahankan kewaspadaan luar biasa untuk wilayah yang kacau itu. Awalnya, menurut rencana Akademi Dalam, kota Feng terletak terlalu dekat dengan Akademi Dalam dan tidak akan mengizinkan faksi apapun di dalam wilayah sudut hitam untuk mendudukinya. Ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang mungkin muncul di masa depan. Namun, karena hubungan Xiaoyan, kota Feng akhirnya menjadi milik gerbang Xiao. Meskipun demikian, beberapa taktik pemantauan penting tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Su Qian dan yang lainnya perlu memikirkan keselamatan seluruh akademi. Apa rencanamu sekarang setelah kamu kembali? Namun, sebenarnya, Anda masih seorang siswa Akademi Dalam kami. Melihat tanggal, Anda belum lulus. Namun, Anda belum berlatih di Akademi Dalam. Perilaku seperti ini cukup untuk membuat saya memberi Anda gelar murid yang buruk. Su Qian pertama kali mengajukan pertanyaan sebelum segera memutar matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum malu. Dia juga agak tidak berdaya ketika dia berbicara dengan senyum pahit. Penatua pertama juga harus tahu bahwa Akademi Dalam tidak lagi memiliki banyak manfaat bagiku lagi. Su Qian melengkungkan mulutnya. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak akan bisa meningkat banyak di Akademi Dalam. Bahkan berlatih sepanjang hari di bagian bawah, Blazing Sky Key Refining Tower, tidak akan banyak menarik perhatian Xiaoyan yang memiliki Valen Heart Flame yang sebenarnya. Namun, dia masih merasa sedikit tidak senang ketika memikirkannya. Orang ini benar-benar tidak terlibat dalam pekerjaan yang jujur. Penatua pertama, aku mungkin akan kembali ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Tatapan Xiaoyan menatap Su Qian saat dia berbicara dengan ekspresi yang semakin serius. Su Qian sedikit terkejut. Dia sedikit merajut alisnya saat dia menyuarakan pikirannya, apakah kamu sudah kembali ke Kekaisaran Jiama?
Begitu cepat, Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbicara dengan suara samar, aku sudah pergi selama 3 tahun. Beberapa dendam pada akhirnya harus diselesaikan. Petik 2. Tentu saja aku tidak bisa mengatakan apapun untuk menghentikanmu dalam hal seperti itu. Meskipun kekuatan Anda saat ini melonjak, Anda tetap harus bertindak hati-hati. Sekte Mystic Cloud memiliki fondasi yang sangat dalam di dalam Kekaisaran Jiama, dan kekuatannya terlalu besar. Apalagi Yun San adalah seorang elit Douzong sejati. Jika Anda bertindak sembarangan, kemungkinan Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Saya tahu bahwa kemungkinan Anda memiliki pemikiran untuk meningkatkan kekuatan Anda dan membalas dendam ketika Anda tiba di Akademi Jianan saat itu. Setelah 3 tahun ini, Anda sudah bukan lagi pemuda yang dipenuhi dengan semangat. Su Qian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan akan mengingat ajaran tetua pertama jauh di lubuk hatiku, terima kasih banyak atas perhatianmu selama beberapa tahun terakhir ini. Xiao Yan merasa sedikit tersentuh di hatinya ketika dia mendengar pengingat tulus Su Qian. Dia berdiri dan membungkuk pada Su Qian dengan ekspresi serius. Perhatian dan bantuan yang diberikan Su Qian kepadanya selama beberapa tahun ini ketika dia berada di akademi adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Bantuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia remehkan. Kenapa kamu mengatakan semua ini? Anda adalah murid akademi dalam kami. Semua hal ini berada dalam tanggung jawab saya. Su Qian tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap wajah muda itu sebelum tiba-tiba menghela nafas. Aku benar-benar iri pada Yao Zunze. Dia benar-benar dapat menemukan murid yang luar biasa. Sejujurnya, aku juga punya niat seperti itu saat itu. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tulus, penatua pertama juga seorang guru yang baik yang tidak bisa diminta lebih dalam hati Xiao Yan. Su Qian tersenyum dan berkata, kamu akan pergi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Xiao Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan senyum malu, sebenarnya tidak banyak. Hanya saja saya berharap penatua pertama dapat membantu saya menjaga gerbang Xiao setelah saya pergi. Ini bukan tempat pengembangan yang buruk. Setelah saya menyelesaikan masalah di Kekaisaran Jiama, saya akan secara resmi mengirim seseorang untuk mengambil alih. Namun, sebelum ini, penatua pertama mungkin perlu membantu menjaganya. Lagi pula, Anda juga harus tahu tentang jenis tempat, wilayah sudut hitam itu. Tanpa saya duduk-duduk, kemungkinan kota Feng akan ditempati oleh faksi lain dalam waktu singkat. Anak kecil, kamu benar-benar menginginkan aku, seseorang dari Akademi Dalam, untuk membantumu menjaga faksi di dalam wilayah pojok hitam. Su Qian merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia akhirnya mengangguk sesaat kemudian. Dia menyuarakan pikirannya, ini tidak terlalu merepotkan. Wilayah pojok hitam memiliki banyak faksi besar dan kecil yang dapat membentuk kekuatan yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan untuk melawan jika mereka bersatu. Tetapi beruntung bahwa masing-masing dari orang-orang ini memiliki motif jahat dan mengalami kesulitan untuk bergabung tangan. Mengingat kekuatan kami, merawat Xiao Get seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kalau begitu, terima kasih banyak, penatua pertama. Xiao Yan bersukacita ketika dia melihat Su Qian menganggukkan kepalanya, dan dia menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih sambil tersenyum. Su Qian tersenyum dan segera berkata, meskipun saya tahu bahwa kembali ke Kekaisaran Jiama adalah masalah yang sangat penting bagi Anda tidak boleh menyalahkan saya karena tidak memberi Anda banyak bantuan dalam masalah ini karena status khusus Akademi Jianan di benua itu. Xiao Yan bukan orang yang tidak masuk akal. Penatua pertama telah memberi saya cukup bantuan. Xiao Yan tertawa pelan. Dia secara alami tidak bermimpi bahwa Su Qian akan menggunakan kekuatan Akademi Jianan untuk membantunya membalas dendam. Lagi pula, akademi ini bukan miliknya sendiri. Su Qian tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat senyum ceria di wajah muda yang lembut dan tampan. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia secara acak berkata, tentu saja, beberapa penatua, terutama yang seperti Lin Yan yang telah dipromosikan dari seorang siswa, mungkin namanya adalah penatua akademi dalam, tetapi mereka adalah individu yang bebas. Apapun yang mereka ingin lakukan secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Ini, apakah kamu mengerti? Petik 2. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Su Qian yang menunjuk ke arah tertentu. Dia langsung tersenyum dan mengangguk.
Karena itu masalahnya, terima kasih banyak, penatua pertama.